Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik aja. Oke, hmm, alhamdulillah ya hari ini masih sehat kayak gitu. Masih banyak rezeki, masih banyak kebahagiaan, keberuntungan ya. Ada yang terlewat sekarang itu zodiak Cancer, aku terlewat ini. Aku minta maaf ya. Cerita tentang Cancer. Ada energi ini apa sih namanya kayak satu gitu ya, satu kayak satu terbagi dua. Ada seseorang yang mencoba ya kan, mencoba untuk menduakan kamu gitu, menduakan kasihmu di sini ya. Soalnya lilin aku kan kepanjangan ya, aku bagi dua ya, dua kayak gitu. Tapi lebih ke sayangnya ke kamu kayaknya, ya kan? Lebih sayangnya ke kalian, ke zodiaknya Cancer, karena ada yang mencoba untuk apa ya, membagi dua hatinya gitu ya. Kamu itu lagi mau kayak mau dipoligami atau mau ada yang diselingkuhin juga gitu, ataupun yang memang ada yang berbagi cinta dengan kamu gitu, ataupun kamu juga misalnya adalah pihak ketiganya juga bisa ya kan. Ada yang ngajakin kamu untuk berbagi cinta dengan milik orang lain di sini, tapi sih sebetulnya lebih ke kalian itu 66% kayaknya ya. Kalau untuk yang mungkin selingkuhannya ataupun pihak ketiganya cuma 44%. Jadi lebih ke gede kamu ya. Soalnya di sini ada the lovers gitu. Jadi ketika seseorang itu sedang mengkhianati kamu gitu, dia itu kayaknya makin makin kayak bayangan kamu tuh makin jelas kayak gitu. Kamu tuh selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi ya gitu sebetulnya. Ya bisa aja karena twin flame. Jadi guys, twin flame itu atau soulmate itu banyak banget ya cobaannya. Kayak gitu. Oke, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, jadi jangan terlalu serius ya kalau baca tarotnya sama aku tuh. Kita itu cuman ngobrol aja sih ya. Cuman ngobrol aja. Selebihnya tetap kita di atas kendali Tuhan. Ya, ada yang beberapa kali itu kayak yang apa ya, hampir lepas dari kamu, hampir hilang gitu ya dari kamu, sering gitu kayak gitu. Soalnya guys, gelang akunya tuh kadang suka lepas, jadi makanya aku suka pakai selotip ya. Nah kayak gitu, jadi kamu harus kuat ya, harus kuat kayak gitu, harus kuat apa namanya, menjaga apa yang sudah kamu miliki gitu. Soalnya ini juga tuh kan harus udah pakai ini juga ya, tetap harus pakai Hansaplast gitu ya. Jadi cinta kalian itu ya sebetulnya sering hampir mau lepas dari genggamanmu gitu ya. Sering kayak gitu. Ya kan? Tapi kalian kuat. Kalian tahu gitu kapan kalian tuh tahu kapan pasangan kalian itu akan pergi ataupun akan diambil oleh orang. Jadi daya sensitivitasnya tuh kuat ya kalau twin flame itu sebetulnya sama soulmate ya. Karena mereka itu kembarannya jiwa kamu gitu. Kalau yang udah menikah ya, kalau yang udah menikah. Kalau yang misalnya masih dalam tahap masih dalam tahap berpacaran gitu ya, relationship biasa-biasa aja, itu juga ngerasain hal yang sama sih. Misalnya kayak pacarnya kamu tuh lagi mau jalan sama orang, kamu tuh tahu gitu. Kamu tuh tahu. Oke, pembukaannya terlalu panjang ini ya. Begini mulai aja. Mudah-mudahan energinya positif. Ada seseorang yang menuju ke diamannya kamu. Seseorang ini udah lama mungkin ya. Soalnya dia tahu banget rumahnya kamu tuh di mana. Tuh, ya kan? Kita cari informasi. Kenapa dia datang ke kediamannya kamu, ke rumahnya kamu, ke istananya kamu dengan membawa banyak di sini tuh bunga-bunga cinta, dengan membawa banyak bunga-bunga cinta ya, ya kan? Mungkin dia membawa sesuatu, membawa buah tangan, membawa cerita baru ya dalam hidupmu ya Cancer ya. Jangan sedih. Semua akan bahagia pada akhirnya. Hmm.
Oke. Jadi gini guys ya, ceritanya ini sepertinya pasangannya kamu itu sering diomongin sama beberapa pihak bahwa kamu itu nggak baik, bahwa kamu itu nggak pantas sama dia, bahwa kamu itu kurang pas gitu ya. Mungkin ada teman-temannya, keluarganya, separuh dari situ yang mungkin yang nggak suka sama kalian berdua itu ada gitu. Tapi si pasangannya kamu tuh mencoba untuk tidak mau menggubris hal itu. Kenapa? Kenapa nggak mau ngegubris ya? Kita cari tahu nih. Karena apa? Karena tahu ya di sini mungkin ya bahwa ketika misalnya seseorang yang sedang terkoneksi sama kamu ini, yang sudah berpasangan, memang yang sudah berkomitmen gitu ya di sini, ataupun yang masih hubungannya hubungan biasa aja gitu ya, pacaran atau apa, di sini dia itu sakit ketika jauh dari kamu. Dia sendiri yang ngerasainnya. Kayak cerita dimana misalnya seseorang yang nggak setuju gitu, lebih ke nggak ngedengerin orang lain karena yang ngejalaninnya kan kalian berdua. Nah gitu ya. Nah di sini ada cerita Three of Cup, bisa jadi ya kan. Di sini ada seseorang yang bermuka 2-3 ataupun punya pasangan selain kamu. Bisa aja kamu pihak ketiganya, ataupun kamu lagi punya hubungan di mana seseorang yang kamu cinta itu dia punya gebetan lain selain kamu gitu ya. Nah, di sini mungkin kenapa seseorang itu datang kepada kamu karena udah ketahuan gitu, keburukannya udah ketahuan, ataupun udah tahu dari sebelumnya tapi kamu mencoba untuk menutup itu. Karena kamu mencintai dia gitu, kamu nggak mau sampai terlepas energi kamu sama dia. Jadi yang di sini tuh kayak yang ada waktunya dimana nanti tuh semua terbuka kayak gitu ya. Nah di sini seseorang itu sebetulnya sepertinya emang kayak yang sengaja gitu bikin cerita dimana dia punya pihak ketiga. Karena sebenarnya hatinya itu cuma sama kamu aja. Gak tahu ya, mungkin orang itu banyak drama kali ya. Dia suka bikin hal-hal yang membuat kamu tuh tegang, membuat kamu tuh jadi kecarian kayak gitu. Dia cuma cari perhatian kayaknya ya. Soalnya sosok ini ya, sosok page of wands-nya, gambarnya, artinya dimana dia sebetulnya ngerasa bahwa kamu udah kena di permainannya dia gitu. Sebetulnya dia itu cuman bohongan aja, cuman bikin kalian supaya kalian ke trigger, ya kan? Nah ini kasih bocoran ya. Nah terus dia sekarang lagi ngerasa tenang atau sedang menenangkan diri. Dari tadi aku milih kartunya tuh di tengah gitu ya, di tengah-tengah. Dia lagi di tengah-tengah emang antara memilih dan tidak gitu, antara pergi dan tidak. Kayak gitu sih. Ya, coba di sebelah kanannya ada apa? Oke. Ternyata di sini ketika kalian jauh, dia itu sebetulnya banyak yang mau sama dia tuh. Ya kan beberapa cup yang datang mencoba mengisi kesedihan dia, tapi dianya nggak terisi perasaannya, cuman sama kamu aja, ataupun bisa aja sebaliknya ya. Banyak banget yang suka sama kamu tapi nggak terisi cuman sama dia. Yang tahu cuman kamu sih ya. Soalnya setiap mempertahankan satu hubungan itu pasti ada alasannya. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya memaksakan seseorang untuk berganti hati guys. Kalau berganti baju itu gampang ya, kalau berganti hati itu nggak bisa. Walaupun seandainya udah lama berpisah nih, masih belum bisa move on, bukan berarti bukan bisa move on. Masih memilih dan memilah mana yang menjadi satu-satunya teman hidup kamu kayak gitu ya. Oke. Akhirnya gini, kenapa ya dia itu mau datang kan ceritanya? Karena pertanyaannya sebetulnya otodidak aja nih, spontan. Soalnya tadinya kan mau membaca tentang siklusnya jiwa-jiwa kamu gitu. Tetapi langsung ada seseorang yang ingin datang. Lalu aku nanyain ya ke kartunya, kenapa dia datang? Ternyata hubungan-hubungan segitiganya itu ya cinta bersegi-seginya itu bikin dia sakit dan hancur. Aku nggak tahu di belakangnya kalian itu dia mungkin sebetulnya mau nyakitin kamu, tapi dia sendiri yang kena reruntuhannya gitu ya. Kan kalian orang-orang yang setia. Kalau menurut kan kata aku pernah bilang, setia itu mahal. Orang yang setia itu diikutin sama alam semesta.
kesetiaan, kejujuran, kesabaran, ya, keikhlasan, ketulusan, udah itu diikutin semesta. Ya karena terus di sini juga ada orang yang baru yang hadir. Entah ini juga sih, nggak tahu ya, orang lama atau orang baru. Tapi di sini tuh ada seperti seseorang yang akan datang juga gitu. Mungkin nanti barengan kalian bingung antara dua pilihan, bisa jadi. Nah, di sini ada orang yang setia banget menunggumu. Dia memberikan banyak keberuntungan. Mungkin dia pernah memberikan sesuatu hal sama kamu, bisa juga kamu yang memberikan sesuatu hal sama orang tersebutnya, kayak gitu ya. Jadi dia itu setia banget. Kesetiaan itu adalah nilai yang paling tinggi sih ya. Jadi kenapa sih orang-orang yang setia itu selalu menang? Karena emang perjanjiannya kayak gitu sih kali ya. Alam semesta itu akan setia sama orang yang setia. Jadi misalnya gini, apa sih yang dibutuhkan oleh alam semesta gitu? 1, berhati bersih. 2, selalu memaafkan. 3, selalu berbuat baik. Semesta itu datang ke rumah kayak sinar gitu ya, sinar yang dari kejauhan tuh menyinari rumahnya kamu. Jadi jarang sih orang-orang yang emang udah setia banget, tulus ya, rentan sama sedih. Rentan karena mereka di dalam dirinya banyak kekuatan yang dia miliki gitu. Emang misalnya dia punya kelebihan kayak dia penyayang, penyabar, itu sebetulnya kekuatan. Makanya orang-orang yang seperti itu sulit untuk dihancurkan. Karena alam semesta itu bekerja sama orang-orang seperti itu. Nah, kenapa dia datang? Karena dia takut kehilanganmu. Katanya kalau seandainya nggak maksudnya kalau dilama-lamain nggak datang ke rumahnya kamu, bisa-bisa kamu diambil sama orang lain. Menurut dia ya. Ya artinya kalau misalnya nggak mau kehilangan kan, artinya dia udah bisa mencium bau-bau di mana kamu akan pergi dengan orang lain. Jadi dia mencoba untuk memotong story yang bikin nanti dia sedih kayak gitu ya. Mengantisipasi kayaknya ya, supaya jangan sampai diambil oleh orang lain ya. Kenapa dia ingin datang sama kamu? Dia itu penyendiri banget guys ya. Ngerenungin semua hal yang udah pernah dilewati kayak gitu. Ternyata sama kamu itu mungkin dia ngerasa terisi mungkin perasaannya ya. Ya kenapa dia ingin datang sama kamu? Karena kamu membawa banyak keberuntungan guys. Jadi ketika dia sama kamu itu ya, mungkin kehidupannya mulai bangkit, finansialnya mulai bangkit. Ini ada yang nyempil kartu ya. Dia suka stalking kamu di belakangnya kamu ya. Dia mungkin liatin foto-fotonya kamu waktu sama kamu atau apa di sini ya. Nah, kenapa dia ingin datang sama kamu? Karena kamu udah jadi bagian dari dunianya dia. Menjadi bagian terpenting di dunianya dia. Jadi di dunianya dia itu sudah ada nama kamunya. Dan dia nggak bisa, ya kan? Nah, terus guys, ini ada karma guys. Shadow insight itu kayak gini loh. Ada orang yang kecenderungan punya keburukan. Jadi gini kadang-kadang ya, kenapa sih misalnya nih ada 2 pasangan ya, yang udah deket banget, udah hampir mau nikah, ataupun yang udah nikah nih. Nah, tiba-tiba si pasangan itu punya sisi gelap di mana kesalahan itu tuh dia itu nggak sadar kalau itu tuh kesalahan yang dia lakukan. Misalnya dia cenderung suka selingkuh ya. Kalau nggak selingkuh, dia itu ngerasa nggak jadi dirinya sendiri. Dia ngerasa takut misalnya kalian diselingkuhin duluan. Sebelum disakitin dia nyakitin dulu gitu supaya dia ngerasa bahwa ada banyak yang suka sama dia. Itu sih sebetulnya shadow inside ya. Ketakutan yang dimiliki oleh sisi gelap seseorang. Ini misalnya nih, misal ini ya, kalian, misalnya ini bukan kalian, misalnya nih, kalian dikasih uang nih sama suamimu ya. Nah, kan kata suami misalnya, ataupun kalian ngasih uang ke istrinya. Kalian bilang, sayang tolong ini 5 juta simpan. Buat kepentingan kita ke depan selama 1 bulan gajian kita. Beberapa minggu misalnya ya. Nah, karena ada shadow inside-nya ini guys ya, dibelanjain aja gitu. Misalnya lihat belanja online nggak sengaja gitu, pesan gitu, ngetik gitu jarinya. Nah, itu sebut shadow inside. Semua orang punya. Gitu guys. Itu mungkin ya, kalian juga harus mulai waspada sama diri kalian sendiri. Ya. Aku ngasih tahu ya.
supaya kalian nggak bingung, supaya nih misalnya, oh ya Kak Marisa pernah bilang itu, jadi kalian lebih bisa ngontrol. Nih ada ya pasangan, aku kan belajar dari lingkungan sekitar, aku pelajari semua, setiap dari daun jatuh aja aku baca. Nah, ada suami istri ini di sini ya, yang harmonis, baik-baik aja ya. Cuman ada kebiasaan yang kadang-kadang itu juga nggak bisa dimengerti gitu. Nggak tahu ya kenapa gitu. Sampai kebiasaannya ini menghancurkan semua, sampai menjual rumah. Itu kebiasaannya ya. Ada pinjaman gitu, dia pinjem. Terus dia kalau nggak pinjem uang ke seseorang, nggak kayak ada yang hilang kayak gitu. Itu kan shadow inside ya. Seperti itu, banyak hal-hal yang merugikan. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai bisa mengenali gitu bahwa itu bukan kamu gitu loh. Itu adalah gangguan yang mungkin bisa jadi kayak gangguan negatif, yang pernah mungkin ada seseorang di sini yang mengirim sesuatu ke kamu supaya kamu itu selalu terpuruk gitu hidupnya. Jadi nanti kamu tuh sama pasangan-pasangan kamu tuh nggak lama nih. Ada di situ. Ada di aku juga. Nih, aku ya kalau misalnya ketemu sama kliennya aku, atau misalnya aku waktu kerja nih pernah ya, itu tuh bukan aku guys, yang aku tuh dandan gitu ya, udah dandan ngopi dulu lama banget sampai aku sadar ini udah jam 9 juga. Ya Allah, ini udah jam 9, aku masuk jam 8. Nah makanya pernah ya aku tuh sampai bener-bener kerja itu freelance waktu itu, sampai aku nggak di kantor, aku nyari freelance. Jadi aku jadi marketing supportnya gitu, yang aku di belakang layar, terus aku cari otengan gitu guys, yang aku nggak bisa standby kayak aku harus ada jam 8 jam 7 kayak gitu, nggak bisa. Nggak tahu lambat banget bawaannya tuh, aku tuh bawaannya ngantuk bener. Aku kadang mau berangkat kerja aku tidur dulu sampai gitu. Itu 1 tahun tuh kayak gitu, sampai aku break ya selama 3 bulan. Aku dagang, tahu nggak, dagang. Apalagi waktu pandemi ya, aku dagang bala-bala gorengan, tahu gak guys? Karena kan itu kerjaannya gimana, aku jam berapa aja ya. Misalnya aku dagang pagi nih jam 8, aku udah goreng-goreng. Ntar aku sorenya itu udah di situ gitu. Itu sambil mengatasi apa yang sedang terjadi gitu. Nah, di situ tuh banyak sampai yang dimana kemunduran itu bener aku rasain, dimana semuanya di titik terendah yang namanya jalan kaki gitu ya. Semua habis lah ibaratnya, apalagi pandemi kan, semua kayak kerjaan itu kan diambil alih menjadi hanya orang-orang senior aja ya, nggak di pabrik, nggak di kantor, nggak di swalayan, semua orang-orang pada bener-bener dimana titik terendah ngalamin. Nah di situ terjadinya penurunan secara finansial, batin, jiwa, perasaan segala macam. Itu mulai ngerasa di situ benar-benar stuck, dan aku langsung berpikir ya, aku bangkit gitu, bangkit, dan aku mulai tahu, oh ini loh energi negatif yang ada di dalam diri aku. Oh ini loh diri aku yang sebenarnya. Di situ banyak belajar guys. Ya sama dari aku kecil gitu ya. Dari aku kecil ya, banyak hal-hal yang aneh dalam diri aku. Aku pelajari berbelas-belas tahun sampai yang kejadian kayak gini. Nah itu ada seperti itu. Ada lagi guys ya, sedikit cerita. Ada orang yang dia punya kebiasaan itu dia suka hambur-hamburin uang. Itu sebetulnya bukan bagian dari kamu. Hati-hati di situ. Ya. Pokoknya gelombang-gelombang yang seperti itu jangan sampai terjadi. Ada juga guys ya yang dikirim oleh orang lain, atau bisa jadi karma pribadi, ataupun bisa di sini karena bawaan yang ada di dalam diri kita. Jadi ada 3 jenis. Nah, tapi semuanya bisa sembuh karena aku mengalami 3-tiganya juga sih. Jadi aku lebih ngerti masalah-masalah ini. Ya kan, secara hari demi hari atau aku pelajari benar-benar. Jangan sampai aku tuh kayak ngasih makan kalian itu tape yang masih mentah, nggak mau. Nanti kalian sakit perut. Nah, benar-benar aku masak sampai makanannya itu enak dimakan dan kalian bisa memakannya dengan enak, seperti suguhan-suguhan cerita yang aku berikan kepada kalian sesuai dengan apa yang aku rasakan. Jadi aku nggak baca-baca guys. Aku itu menerima segala informasi
Aku menerima segala informasi yang terjadi kepada diri aku dan terjadi kepada circle-nya aku sesuai dengan apa yang aku terima, sesuai dengan apa yang aku rasakan. Jadi hati-hati guys nih, kayak cemburu buta yang berlebihan, hati-hati guys. Kita nggak pernah tahu di dalam diri kita itu ya, siapa yang ingin membuat kalian itu menjadi hancur. Salah satunya, satu, kurangnya beribadah ya. Keduanya, kita terlalu sibuk dengan pemikiran orang lain. Yang ketiganya, kita ketakutan yang berlebihan. Jadi segala sesuatu itu ada di dalam diri kita juga. Hati-hati dengan shadow inside ya. Nah, terus di sini ada apa ya? Debat berdeknya nih. Ada seseorang di sini ya yang ingin memperjuangkan cintanya lagi sama kamu. Mungkin ketika jauh sama kamu, dia sadar bahwa dia tuh udah bikin kesakitan ya, kayak bikin kamu kecewa ya. Mungkin salah satunya ada shadow inside itu guys ya, ada sesuatu hal yang ada di dalam dirinya. Makanya aku itu guys ya, banyak teman-teman aku ataupun siapapun atau mantan-mantannya aku gitu, kalau mereka punya salah, aku nggak pernah yang namanya menyalahkan bener-bener 100% nggak. Jadi aku pelajari setiap orang, setiap mantan, setiap teman-teman ya, sekaligus keluarga sendiri ya, termasuk yang paling pentingnya kita mempelajari diri kita sendiri. Ada kecenderungan kepalsuan di jiwanya yang mengikuti dia gitu. Nah, bisa melakukan terapi, bisa. Tenang aja, semuanya ada solusi. Di dunia ini kan tempat masalah guys. Tuhan sudah menciptakan obat ya duluan. Nah, tenang, karena Tuhan sudah mempersiapkannya. Karena penyakitnya nanti setelah obatnya dulu. Udah disiapin banyak lah. Banyak hal pokoknya. Ya, gitu. Jadi di sini ada yang mau rekonsiliasi sama kamu. Mungkin setelah jauh dia sadar. Emang secara logika juga sih kayak gini guys ya. Kita tuh berpisah itu pasti ada di mana kita introspeksi diri. Nah, di dalam kesendirian orang lebih bisa mengenali situasinya. Nih misalnya kelakuannya dia nih, atau apa yang udah kita lakukan juga ada ya negatif dan positif. Nah, akhirnya perjalanan akan lebih ringan. Jadi jeda itu penting guys. Kayak misalnya kita nih ada masalah, kita break dulu gitu tanpa benci lah, tanpa ada rasa kesal. Di sini memang kita harus memulihkan energi. Kalau kita udah pulih energi, kita akan tahu bisa mengobati diri kita sendiri juga. Nah, lama-lama kalian nanti bisa jadi penyembuh, ya kan? Udah tahu nih. Misalnya kalian ada orang yang curhat nih, oh itu kamu tahu nih solusinya seperti ini ya. Itu untuk mempercepat kebangkitan jiwanya kamu. Nah, di sini ya. Nah, kita harus tahu mana dalam diri kita, mana musuh yang tersembunyi. Kalian tahu kan? Kita nggak usah panjang lebar, pasti tahu. Nah, di sini adalah kesadarannya ini yang harus dibangkitkan. Nah, oke, di sini aku ini loh, apa sih namanya, sekarang inisial nama ya. Ini ada ya yang komennya di kolom komentar ya. Kak, ini tarot atau tarot reading atau nasehat? Ya semua tarot itu ngasih nasehat lah. Supaya apa? Supaya penontonnya itu selalu bahagia, selalu tenang, damai ketika nonton channelnya masing-masing. Ini ada O, ada Y, ada A, ada I, ya, ada G, terus P, terus A, terus E. Udah ya. Nah, kayaknya ada beberapa mantan kalian di sini yang inget sama kalian, tapi dia tuh kosong, hampa tanpamu ya. Oke. Nah, selanjutnya F. Terus R. Terus N. Terus S. Oke, kita baca ya. Apa sih kabar berita dari kamu gitu, kata-kata kecil aku. Oke. Apa nih? Oh iya, I, P, F, R, N, S. Rezekinya kamu tuh bakal berlimpah guys ya. Yang usaha bakal naik ya, yang dagang bakal laku, tenang aja. Alam itu pencatat yang baik, ketika kalian berbuat baik pasti ada aja rezekinya gitu. Apa sih harus berbuat baik ya kan? Alam itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oke, terus di sini ada yang dia suka stalking ya di IG atau di petnya.
ya. Dia suka stalking ke media sosialnya kamu. Kamu tuh udah punya pacar lagi belum? Kamu udah move on belum? Ada yang kayak gitu ya. Dengan berberat hati ya aku mengatakan ada seseorang di sini yang dia bisa mati tanpamu guys. Yang perasaannya tuh kayak yang melemah tanpa kalian. Aku nggak tahu ya. Mungkin kalian lagi berantem hebat, terus nggak ketemuan atau nggak ngobrol, atau ada seseorang yang lagi sakit yang butuh banget kedatanganmu di sini. Aku nggak tahu ya. Mudah-mudahan dia sehat, sehat aja, sehat walafiat. Jangan lupa doain semua para mantanmu di sini. Berikan yang terbaik buat mereka, berikan jodoh-jodoh kepada mereka gitu ya, biar nanti juga Tuhan akan membawakan jodoh kepada kamu. Harus ikhlas ya, pokoknya ya biarin aja. Kalau misalnya mantan kamu tuh mau nikah sama orang lain, nggak apa-apa. Nah terus di sini, di sini ada yai ya. Ada kalian di sini yang orang tuanya tuh turunan kiai gitu ya, ataupun kalian yang suka ngobrol-ngobrol, curhat-curhat seputar spiritual sama para kiai di sini ataupun pemuka agama ya. Mungkin untuk di lingkungan agama-agamanya masing-masing ya, meminta saran ataupun meminta nasihat dari mereka, ini ada di antaranya. Ataupun kalian juga seseorang di sini yang motivator juga, yang selalu memberikan nasihat, yang memberikan motivasi gitu. Oke, apalagi ya. Jadi guys, di sini ada tentang friends ya. Kalian itu diketemukan sebelumnya ataupun nanti tuh jodohnya kamu itu ciri-cirinya tuh pernah jadi teman kamu. Ataupun dalam pertemanan di sini yang tiba-tiba nanti ngungkapin perasaannya ke kamu yang kamunya nggak tahu kalau seseorang itu tuh punya perasaan khusus gitu ya sama kamu. Nanti dia itu bakal ngungkapin perasaannya sama kamu, mengatakan hal-hal yang mungkin ada ya keseriusan di sini, yang dia itu udah tahu banget kamu siapa kayak gitu. Yang udah hafal banget, kayaknya udah bener-bener hatam gitu ya jiwa kamu, hati kamu, ya siapa keluarga kamu kayak gitu. Nah, terus aku tertuju ke ini nih. AIG apa sih AIG? Tentang sertifikat kayak gitu ya. Tentang dimana di sini ada yang mau membeli sesuatu ya, membeli sesuatu ataupun sedang memperbaiki ataupun melegalitaskan satu surat menyurat di antara kalian gitu, atau mau beli rumah ataupun pokoknya tentang surat menyurat gitu guys ya, tentang kesahan sesuatu, tentang dokumen kayak gitu. Ataupun hati-hati guys yang punya dokumen nih, dokumen apa aja kayak STNK mobil, motor, surat rumah kayak gitu ya. Hati-hati guys ya. Kalau misalnya ada yang pinjem sama kalian, sekaligus KTP gitu ya, sekaligus itu juga apa. Jangan misalnya gampang ngasihin guys ya, hati-hati guys. Nanti tahu sendiri kan, tidak semanis waktu pertama apa yang dimau. Ya kan, kalau udah dapet uangnya nih, misalnya ada yang pinjam sertifikat rumah atau apa ya atas nama modal segala macam usaha bersama, aduh hati-hati. Yang nanti tuh kebanyakan emang 80% tuh jadi sengketa rumahnya, jadi bener-bener disegel sama bank, ya ampun. Apapun itu dari kecil sampai besar ya. Kalau emang kalian butuh buat diri kalian aja gitu ya. Nanti kita aku mau janji mau bayar, jangan sampai ya. Janji adalah janji sih. Kalau surat menyurat mah gitu, kalau misalnya ada yang membutuhkan nih uang sama kamu tulis pakai kwitansi lah, minimal ada bukti. Jangan sampai nanti pada saatnya sensitif banget guys ya. Kalau misalnya kaliannya bebas cuek, nah nggak apa-apa gitu kan, kalian bijaksana. Nih masalahnya kalau seandainya orangnya itu nyangkal gitu, atau dia nggak tanggung jawab gitu. Kalau masalah materi masih ibaratnya ya udah harganya mungkin berapa, 1 juta 2 juta nih misalnya kan, masih mungkin kalian untuk masalah materi kan masih bisa mengusahakannya gitu. Nah ini untuk masalah surat menyurat ya, hati-hati ya. Itu aja sih ceritanya gitu ya. Mudah-mudahan ada makna yang bisa kalian terima. Mudah-mudahan ada makna yang bisa kalian ambil di sini ya, yang baik-baiknya gitu untuk bekal hidup kamu ke depan ya. Harus hati-hati, harus waspada dari segala sesuatu. Benar-benar belajar lebih detail dengan apapun, kayak hubungan kamu dengan pasanganmu di sini detail.
masalah surat menyurat, siapa nama keluarganya, di mana tempat tinggalnya, semua tuh harus bener-bener kita waspada gitu ya. Kita harus tahu dulu nih, gali dulu nih, observasi dulu deh. Siapa, bagaimana, termasuk juga isi jiwanya ya. Dia itu siapa? Terus histori kehidupannya seperti apa ya. Bukan berarti kita menilai buruk seseorang, bukan. Kita lebih mempelajari supaya nanti biar nggak terjadi chaos gitu. Biar nanti tidak ada di sini yang namanya penyesalan. Ya. Oke, gitu aja ya untuk zodiak Cancer. Mudah-mudahan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala melindungimu ya. Gitu, tetap berbuat baik, bersedekah, mendoakan satu sama lain yang terbaik ya, saling ikhlas. Semoga dibukakan rezekinya, itu yang paling penting ya, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Makasih ya Cancer udah nonton videonya. Semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Cancer selanjutnya. Dadah Cancer.